Rio adalah seorang mahasiswa semester akhir, dia selalu pulang larut malam. Bukan karena ada mata kuliah tambahan, melainkan dia sekedar nongkrong-nongkrong gak jelas, bersama teman-temannya. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, Rio dan ketiga temannya sebut saja, dia bernama Rifki, Sarma dan Tio, mereka memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, Rio dan Sarma selalu bareng, karena jalur ke rumah Rio searah dengan jalur ke rumahnya. Mereka berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, mereka menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik, yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat mereka menggigil. Tiba-tiba Sarma meminggirkan motornya dan mengajak Rio untuk mampir bila ada warung nanti. Karena mereka memang belum makan sejak tadi siang. Setelah Rio menyetujui, mereka pun kembali jalan. Rio jalan tepat di belakang Sarma. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang sangat aneh. Biasanya mereka pulang jam 12:30 malam saja tidak sesepi ini. Walaupun hujan rintik-rintik masih ada orang yang berlalu lalang. Namun Rio tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali, gumam Rio dalam hati. Rio kurangi kecepatan motornya karena dingin yang membuat konsentrasinya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sarma yang di depan Rio berhenti. "Kenapa motor lu?" tanya Rio kepada Sarma. "Tadi gua nggak lihat ada polisi tidur gede banget, gua hantam aja. Makanya gua berhenti untuk ngecek, takut kenapa-kenapa nih motor," jawab Sarma. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu ngehantam apapun," seru Rio yang merasa heran. Dan hal ini membuat kacau pikiran Rio. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sarma hanya bercanda? Sarma gak mungkin bercanda karena setahu Rio, Sarma adalah orang yang kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sarma mengecek motornya, mereka kembali berjalan. Rio melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya ada mereka saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat dia heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan, samar-samar terlihat lampu 5 watt. Dan ketika semakin dekat itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang di baleho itu. Akhirnya mereka berhenti dan mampir ke warung tersebut. Di saat Rio turun dari motor, tiba-tiba dia tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kakinya kesakitan. Ya sudahlah, mungkin karena faktor dingin dan sedikit kecapean membuat dia tidak melihat adanya papan kilometer itu. Mereka berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja di sana. Setelah mereka duduk, keluarlah seorang wanita dan pria paruh baya. Sepertinya mereka adalah pasangan suami istri. Mereka menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Rio. Ibu itu tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, Rio iseng bertanya kepada suami ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya Rio. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali ya, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," timpal Rio. Namun bapak itu hanya tersenyum. Singkat cerita, mereka berdua selesai dan berniat melanjutkan perjalanan pulang. Namun saat Rio menuju motor, lagi-lagi dia tersandung papan kilometer. Kali ini dia benar-benar penasaran dengan papan kilometer yang membuat kakinya tersandung. Rio pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasarannya hilang, akhirnya mereka pun kembali memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sarma pun belok kiri, karena kali ini Rio sudah nggak sejalur lagi dengannya. Dan rumah Rio masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah Rio tidak sepi seperti tadi. Di jalan tersebut ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sesampainya di rumah, Rio sholat Isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Rio memutuskan untuk mendengarkan lagu.
Tiba-tiba HP-nya berdering, ada panggilan masuk. Ternyata itu Sarma. Sarma menelepon, hanya untuk menanyakan kejanggalan yang mereka alami selama perjalanan. Karena setelah dicek di rumah, motor Sarma tidak mengalami kerusakan sama sekali. Padahal tadi di perjalanan dia menghantam polisi tidur yang ukurannya begitu besar. Karena merasa sangat mengantuk, Rio menutup teleponnya dan memutuskan untuk membahas masalah tersebut besok pagi di kampus. Seperti biasa, alarm HP Rio pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Namun entah kenapa pagi ini mata terasa berat untuk melek. Dan betapa kagetnya Rio, karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamarnya dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya dia antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi ini? Akhirnya Rio pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Rio bergegas untuk berangkat ke kampus. Dia berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya Rio sampai di jalan yang kemarin dia lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dan dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah Rio dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12 yang membuat dia tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi, ini tempat dia dan Sarma semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya Rio, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah dia berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas Rio lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat dia gemetar dan cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Rio belum sarapan dan gemetaran. Karena hal yang dialaminya tadi, akhirnya dia berhenti di tempat jualan nasi uduk, sambil menunggu pesanannya. Rio melihat ke arah jalan, ternyata jalan tersebut sangatlah ramai. Karena penasaran, Rio lalu bertanya kepada pemilik warung nasi uduk. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanya Rio, pemilik warung. Lalu menjawab bahwa jalanan tersebut lumayan ramai, apalagi kalau malam truk bermuatan berat diperbolehkan melewati jalan tersebut. Muka Rio terlihat sangat pucat. Dia kemudian menceritakan kejadian yang dia dan Sarma alami semalam. Lalu pemilik warung mulai bercerita bahwa dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak berbentuk, yang menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang Rio makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Rio itu sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Rio sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini dia merasakan hal seperti semalam. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Rio rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarnya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya Rio tidak memberitahukan hal ini ke Sarma. Dia takut Sarma akan trauma tentang hal ini.